Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Good morning students. Good morning, Mom. How are you today? We are fine. Are you ready to study? Ready. Oke, sebelum kita belajar seperti biasa, kita harus berdoa terlebih Dahulu. Coba Naima silahkan pimpin doanya. Stand up, please. Greeting to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Line Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pengertian yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tadi pagi sarapan semua sebelum pergi ke sekolah? Sarapan. Iya. Sekarang coba berdiri dulu semua. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau pimpin? Siapa yang mau pimpin? Iqbal ke depan. Ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pindah please, duduk kembali. Oke, sekarang coba dicek temannya siapa yang tidak hadir hari ini. Ali. Oke. Karena tadi sudah ada infonya bahwa teman kita itu adalah sedang sakit. Kalau ada temannya yang sedang sakit, maka kita harus mendoakan supaya cepat sembuh. Oke. Ibu guru mau cek yel-yel kelasnya dulu. Kelas 5A. Kami cantik, kami ganteng, kami cerdas, siap berat. Ya, karena jadi hari ini kita akan belajar tema 4, sub tema 1, pembelajaran bahasa 1. Jadi kemarin kita telah menyelesaikan tema 3. Nah, sekarang kita masuk di tema 4, sub tema 1, pembelajaran 1. Judulnya adalah sehat itu penting. Semuanya mau sehat? Mau. Oke. Jadi yang pembelajaran pertama itu adalah sistem peredaran darah pada manusia. Ada yang pernah dengar yang seperti apa itu peredaran darah? Yang seperti apa itu peredaran darah? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu peredaran darah? Ada? Oke. Mau tahu? Mau? Oke, sebentar kita akan melihat video tentang bagaimana itu peredaran darah, ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah coba dicermati melalui
yang terlibat dalam peredaran darah manusia. Jadi ada organ-organ yang terlibat dalam peredaran darah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat mendeteksi fungsi-fungsi organ peredaran manusia. Jadi tadi ada organnya, sekarang fungsi-fungsinya. Nah, yang ketiga adalah siswa dapat menggambarkan organ peredaran manusia. Yang keempat adalah siswa dapat menjelaskan apa itu pantun, kemudian apa ciri-cirinya pantun. Jadi ini yang diharapkan pembelajaran hari ini yang bisa kita capai. Nah, silahkan sekarang coba diamati gambar ini. Apa kalian biasa melihat gambar ini? Biasa. Biasa melihat gambar ini? Biasa. Mana? Di mana? Buku. Di buku boleh. Di mana lagi? Google. Di Google. Oke, jadi di internet. Jadi biasa juga ada di televisi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira ini gambar apa? Jantung. Semua orang memiliki jantung. Makanya kita harus menjaga atau merawat jantung. Nah, sekarang yang mau kita pelajari adalah bagaimana peredaran darahnya manusia. Organ-organ apa yang terlibat di dalam peredaran manusia. Kalau Ibu guru bertanya, jantung itu di sebelah mana? Kiri. Sebelah kiri. Yang mana kirinya? Yang mana kirinya? Oke, jadi jantung kita itu berada di sebelah kiri. Toh, sekarang coba pegang. Kemudian apakah ada denyut-dedutnya? Ada. Dak-dikduk? Ada. Oke, itulah jantung kita. Nah, sekarang coba amati video ini dengan seksama ya. Diperhatikan, kemudian dicatat yang penting-penting. Nah, sebentar di sini ada penjelasannya organ-organ apa yang terlibat dalam peredaran darah manusia. Dengan dan bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siapa di sini yang suka bersepeda? Wah, bagus sekali. Bersepeda itu termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah kita. Tahukah kamu, di dalam tubuh manusia yang tugasnya mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Oleh karena itu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Nah, apakah kamu pernah merasakan denyut? Nah, apakah kamu pernah merasakan denyut jantung sendiri? Pernah. Jadi tadi Ibu guru sudah memberikan apa? Coba dipegang jantung sebelah kirinya, ya. Nah, apakah sudah ada denyutnya? Sudah. Dikduk. Oke. Denyut jantungmu sendiri? Nah, jika kamu ingin merasakannya, coba sekarang letakkan telapak tanganmu pada dada bagian kiri. Ya. Nah, Dipegang lagi kamu dadanya. akan merasakan ada denyut di sana. Nah, denyut yang kamu rasakan itu adalah denyut jantungmu sendiri. Sekarang kita akan belajar organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia itu ada jantung dan ada pembuluh darah. Nah, organ peredaran darah pada manusia yang pertama adalah jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah. Jadi ini adalah organ yang terlibat dalam peredaran darah manusia. Yang pertama tadi adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah.
akan membahas jantung. Ya. Jantung fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Apa fungsinya jantung? Memompa darah. Ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Coba diulang. Fungsi jantung adalah Memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Ya, jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan merelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut seperti ini. Ya, Coba dilihat gambarnya. Berdenyut. Itu namanya berdenyut. Jadi seperti itulah jantung kita yang ada dalam tubuh. Berdenyut. jadi karena jantung itu memompa darah secara berkontraksi dan berelaksasi, sehingga jantung kita bisa berdenyut. Untuk apa? Untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Jantung terletak di dalam rongga dada di sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya, ya. Nah, kira-kira di tubuh kita di sini letak jantung. Perhatikan gambarnya ya. Ya, Perhatikan ukurannya gambarnya. sebesar kepala tangan pemiliknya. Ya, itu perkiraannya. Seperti ini. Nah, jantung itu dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardi. Ya, jadi coba dibayangkan, coba dilihat betapa kuasanya Allah yang menciptakan seluruh organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita harus bersyukur. Jadi tadi sudah disebutkan apa-apa organ yang terlibat dalam peredaran darah, kemudian apa fungsi dari jantung. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari jantung manusia. Ya. Bagian jantung manusia itu ada serambi dan ada bilik. Yang mana serambi dan yang mana bilik? Perhatikan baik-baik. Ya, jadi dalam jantung itu ada bagian-bagiannya lagi. Nah, jadi dalam jantung kita tuh ada bagian-bagiannya. Apa-apakah itu? Nah, silakan simak videonya kembali. Di gambar jantung berikut. Ya, lihat arahnya. Yang ini namanya serambi kanan. Kaki kanan. Yang ini namanya serambi kiri. Ya. Kemudian yang ini namanya bilik kanan. Dan yang ini adalah bilik kiri. Jadi jantung kita ini terbagi jadi 4 bagian, ya. Berapa bagian dari jantung? 4. Yang pertama, Serambi kanan, serambi kiri, dari kanan, di kiri. jadi jantung itu ada 4 bagiannya lagi di dalam. Nah, yang pertama serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, kemudian bilik kiri. Ya. Yang atas ini disebut dengan serambi, ada serambi kanan, ada serambi bilik, dan yang bawah ada bilik. Bilik kanan dan bilik kiri. Setiap bagian jantung ini punya fungsinya masing-masing. Di sini Jadi perhatikan fungsinya. Jadi tadi sudah diketahui apa-apa bagian yang ada dalam jantung. Sekarang kita mau mengetahui menganalisis apa-apa fungsi dari bagian-bagian yang ada di jantung. Mau tahu? Mau. Oke, diperhatikan lagi. nih kita lihat serambi kanan ini fungsinya untuk menerima darah kotor atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ya, ini tugasnya serambi kanan. Jadi menerima darah yang banyak karbon dioksidanya dari seluruh tubuh kita. Kemudian serambi kiri, ya yang ini tugasnya menerima darah bersih, yaitu darah yang mengandung banyak oksigen dan Ya, jadi kalau serambi kanan itu yang banyak mengandung karbon dioksida atau biasa karbon dioksida atau biasa di apa kodenya? CO2. Ya, CO2 kalau karbon dioksida. Kalau oksigen berarti O2, ya. Nah, kalau serambi kanan
mengandung karbon dioksida. Kalau serabi kiri banyak mengandung oksigen. Jadi bedakan yang mana CO2, yang mana O2. Dari alfa. Ya, serambi kiri menerima darah yang banyak oksigennya dari alfa. Kemudian diri kanan ini memompa darah yang kotor atau yang banyak karbon dioksidanya ke paru-paru untuk dibersihkan dan diganti karbon dioksidanya menjadi oksigen. Kemudian diri kiri ini fungsinya untuk memompa darah bersih atau darah yang memiliki banyak oksigen ke seluruh tubuh manusia. Nah, jantung ini kan punya 4 bagian, ya. Nah, antar bagian ini ada yang disebut dengan katup. Untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk mencegah tercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi darah yang punya oksigen punya tempatnya sendiri, ya, yaitu yang banyak oksigennya adalah darah di serambi kiri dan diri kiri. Kemudian darah yang banyak karbon dioksidanya yaitu di serambi kanan dan diri kanan tidak akan tercampur dengan darah yang ada di serambi kiri dan di diri kiri karena adanya katup ini. Ya, jadi diperhatikan kembali. Jadi tadi ada 4 bagian yang ada di jantung. Apa yang pertama? Serambi kanan. Serambi kanan. Serambi kiri. Serambi kanan. Ya, bilik. Jadi bukan balik ya, tapi bilik. Nah, bilik kanan, bilik kiri. Nah, di antara 4 ini, 4 bagian yang ada di jantung ini, di sana ada yang namanya katup. Nah, ada yang namanya katup. Apa fungsinya katup? Ini mencegah tercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, paham sampai sini? Paham. Oke, next. Kemudian sekarang pembuluh darah. Ya, yang kedua ya, pembuluh darah. Tadi sudah jantung. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jadi darah di tubuh kita itu mengalir ada tempatnya, yaitu ada salurannya, namanya pembuluh darah. Nah, bisa kalian lihat di gambar ini ada yang seperti benang-benang seperti ini ya di tubuh kita. Nah, ini adalah pembuluh darah kita. Ya, di seluruh tubuh kita ada pembuluh darah seperti ini. Pembuluh darah itu terbagi jadi 3 jenis. Ya, ada 3 jenis ya, Ada pembuluh pembuluh darah. nadi atau arteri, ada pembuluh balik atau vena, dan ada pembuluh kapiler. Pembuluh nadi. Ya, jadi di pembuluh darah ini kan tadi sudah jantung, toh? Sudah jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada 3 jenisnya yang ada di sini. Yang pertama adalah pembuluh nadi. Nah, yang pertama adalah pembuluh nadi. Kemudian pembuluh balik. Kemudian yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Nah, ini yang kalian harus tahu yang mana itu pembuluh nadinya, apa fungsinya. Kemudian yang bagaimana itu pembuluh balik dan pembuluh kapiler. Diperhatikan videonya. Di atau arteri di gambar ini yang diwarnai dengan warna merah. Ini pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Ya. Kemudian kalau pembuluh balik, ini disebut dengan vena, pembuluh yang membawa darah balik lagi ke jantung atau pembuluh yang membawa darah kembali lagi ke jantung. Kemudian pembuluh kapiler adalah pembuluh yang sangat halus dan menghubungkan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Nah, perbedaan antara pembuluh darah. Perbedaan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Kalau pembuluh nadi ini letaknya di bagian dalam tubuh kita, ya. Kalau pembuluh balik letaknya di permukaan tubuh yang tampak kebiru-biruan. Jadi
kalau kalian lihat ini itu tebal, kuat, dan elat. Nah, kalau pembuluh nadi itu pembuluh nadi dengan tumbuh. Nah, lihat di sini pada gambar peredaran darah besar. Ya, sekarang perhatikan ada proses darah Peredaran manusia. darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung dari kiri-kiri. Perhatikan yang ini. Kemudian ke seluruh tubuh kita. Kemudian balik lagi ke jantung ke bagian serambi kanan. Ini peredaran darah besar dari jantung bagian kiri ke seluruh tubuh. Kemudian balik lagi ke jantung ke bagian serambi kanan. Nah, kemudian kalau peredaran darah kecil urutannya dari jantung bagian kiri kanan ke paru-paru untuk diganti karbon dioksidanya jadi oksigen, kemudian balik lagi ke jantung ke serambi kiri. Ya, jadi perbedaan. Ya, jadi proses peredaran darah ada dua. Yang pertama peredaran darah besar, yang kedua adalah peredaran darah kecil. Jadi di sini ada perbedaannya antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar, jantungnya itu bagian mana? Bilik kiri. Jadi bukan balik ya. Nah, bukan balik tetapi di bilik. Kemudian seluruh tubuh. Ya, jadi dari jantung yang bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, baru ke jantung tapi bagiannya adalah serambi kanan. Itu untuk peredaran darah besar. Sedangkan untuk peredaran darah kecil dari jantung tetapi bagiannya atau organnya adalah bilik kanan. Nah, tadi bilik kiri. Kemudian ke paru, kemudian ke jantung tetapi dia ke serambi kiri. Inilah perbedaannya antara proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Jadi beda organ-organ yang terlibat pada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Antara peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil letaknya di sini. Kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh, kalau peredaran darah kecil itu ke paru-paru. Nah, lihat ada anak yang akan membacakan sebuah pantun. Oke. Jadi itu tadi tentang pembuluh darah pada manusia. Pembuluh darah pada manusia, kemudian proses sistem peredaran darah pada manusia. Jadi yang tadi jantung ini ada 4 bagian. Apa-apa tadi organ-organ yang terlibat dalam peredaran darah? Yang pertama adalah jantung dulu, baru pembuluh darah. Jadi bedakan bagian-bagian jantung dengan organ yang terlibat. Ada organ utamanya. Organ utama yang terlibat dalam peredaran darah ada dua. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah. Nah, nanti pada jantung itu sudah ada lagi bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya. Begitupun dengan pembuluh darah. Oke, sekarang coba tepuk semangat Kobe dulu. Tepuk semangat Kobe. Semangat, semangat, iya. Semangat, iya. Oke, jadi yang itu tadi ya. Jadi organ utama yang terlibat dalam peredaran darah itu ada dua. Ada jantung dan ada pembuluh darah. Nah, sekarang dalam jantung itu tadi ada berapa bagiannya? Ada 4. Yang pertama Serambi kanan, serambi kiri, kiri kanan, kiri kiri. Jangan kita mengatakan balik. Nah, bukan. Bilik. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, di antara 4 yang ada organ di dalam jantung tadi itu namanya ada lagi yang namanya katup. Apa tadi fungsinya katup? Fungsinya katup, ya, Menjaga aliran darah agar tetap iya,
Kemudian proses peredaran darah itu ada dua. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke, sudah dibagi kelompoknya ya. Sudah dibagi kelompoknya, ada kelompok biru, ada kelompok kuning, ada kelompok hijau, ada kelompok merah. Sekarang Ibu Guru mau cek dulu yel-yelnya. Setiap kelompok. Are you ready? Oke, sekarang kelompok hijau yang pertama. Silakan berdiri. Yel-yelnya, yang lain diperhatikan. Kelompok hijau. Adam, 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 segar, segar kataku. Yes, yes, yes. Iya. Oke, good job. Sekarang kelompok kuning, silakan. Kelompok kuning. Kuning warna pisang yang membuat kau pingsan. Kuning bisa tonji. Eroko yang lain. Krek. Yang lain, keren. Ya, semangat ya. Oke, next biru, kelompok biru. Ya. Beri dulu tepuk tangan ke kelompok biru. Silakan. Kelompok biru. Seindah langit, seindah lautan, gembira hatiku. Ha ha ha. Oke. Sekarang kelompok merah, silakan. Kelompok merah. Bisa berani siap belajar. Yes, yes, yes. Hurra. Oke. Sekarang saya mau memberikan, Ibu Guru mau memberikan tepuk wow untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan yel-yelnya dengan penuh semangat. Tepuk wow. Weh. Oh. Weh. Wow. Jadi wow untuk semua kelompok. Ya. Jadi sebentar untuk setiap kelompok itu dinilai keaktifannya, ya, kekompakannya. Dinilai keaktifan dan kekompakan. Jadi sebentar di sini ada lembar kerjanya setiap kelompok dikerja secara bersama-sama. Paham sampai sini? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Iya, jadi tadi kita sudah mempelajari apa itu jantung, apa fungsinya. Kenapa, Ki? Kenapa, Ki? Enggak, ya? Oke. Sudah siap? Siap. Oke. Ya, diperhatikan dulu. Jadi untuk LKPD pertamanya itu di sini sudah ada gambar organ peredaran darah. Tadi kita setelah mengamati organ peredaran darah, tadi kita sudah mengamati organ peredaran darah. Diikuti dulu begini. Ya, diperhatikan dulu LKPD-nya bagaimana cara kerjanya. Tadi kalian telah mengamati video yang Ibu Guru tampilkan di depan. Nah, sekarang di sini tugas kalian per kelompok itu adalah organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah itu apa? Oh, tadi sudah disebutkan ada? Ada dua. Tulis di situ apa? Kemudian dengan fungsinya, misalnya jantung, apa fungsinya? Pembuluh darah tadi apa fungsinya? Nah, yang kedua di sini kalian menggambar jantung dengan bagiannya. Jadi yang bawa pensil warna yang terakhir silahkan diwarnai. Nah, bisa kita lihat ini. Atau yang ada di buku tak boleh, yang ada di buku tak kita lihat gambar jantungnya boleh. Jadi yang pertama yang kita kerjakan dulu yang ini ya.
pertama dulu kita kerja. Bertanya di halo, dia mengerti. Kerjakan Ki. Sini kita dikit. Kerjasama. Nah, dinilai keaktifannya, dinilai juga kekompakannya dan kerapian tulisannya. Kerjasama bisa ke teman tadi, jangan bekerja sendiri-sendiri. Tadi sudah diamati videonya. Jadi yang pertama itu adalah organ yang terlibat dalam peredaran darah. Ada berapa tadi? Ada 4. Bedakan organ yang terlibat dalam peredaran darah dengan bagian jantung. Ya? Dibedakan. Oh, berarti ada 2. Ya, silakan ditulis dulu. Darah. Sudah? Sudah yang lembar pertama? Kenapa kita itu dikerjain? Maksudnya apa? Ini dulu yang kita kerjakan tentang organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah. Yang pertama adalah apa fungsinya jantung, kita tulis di sampingnya. Yang pertama apa? Jantung oke, apa misalnya jantung ya, jantung dan pembuluh darah. Di sini dulu kita tulis apa fungsinya jantung. Ya, apa fungsinya jantung, fungsinya pembuluh darah. Mana ini jawabannya? Yang mana? Apa di sini? Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah manusia. Apa? Yang pertama apa? Bagiannya itu nah? Bagian kan ada berapa tadi? Ada berapa tadi organ tubuh yang berperan dalam peredaran darah? Ada 2. Yang pertama jantung. Yang kedua pembuluh darah. Silahkan ditulis. Kemudian nanti apa fungsinya jantung dan apa fungsinya pembuluh darah. Kita ya, pembuluh darah apa organ manusia yang berperan dalam peredaran darah yang pertama adalah jantung. Kemudian yang kedua pembuluh darah. Silakan ditulis jantung, kemudian apa fungsinya dan pembuluh darah apa?
Apa tadi fungsinya jantung apa? Kemudian apa fungsinya pembuluh darah? Misalnya yang rapi. Iya, gambarnya yang lembar kedua itu kalian menggambar jantung, organ peredaran darah pada manusia, ya. Kemudian kalau ada krayonta pewarna silahkan diwarnai. Iya. Bisa ditulis pengaparan seperti ini. Gambarnya saja. Kemudian nanti tentukan yang mana serambi kanan, yang mana serambi kiri, yang mana bilik kanan, yang mana bilik kiri. Nah, kalau sudah yang KPD 1, yang halaman pertama, untuk yang halaman kedua itu ini. Nah, jadi untuk halaman kedua di sini kalian menggambar ya jantung, diwarnai, kemudian kalian tentukan yang mana serambi kanannya, yang mana serambi kirinya, bilik kanannya, yang mana bilik kirinya. Jadi itu adalah bagian-bagian jantung. Nah, yang paling rapi, yang paling cantik gambarnya. Bisa dipahami? Bisa? Sudah pembuluh darah? Satu besar ibu. Oke, seperti itu yang di lembarnya. Ya, misalnya, kemudian ini yang di bawahnya. Nah, misalnya kalian sudah menentukan yang mana serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, kemudian di sini tuliskan apa fungsinya serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Apa yang kita mau tanyakan? Pertanyaannya saya dulu. Yang mana? Pembuluh darah? Sekarang kita kembali karena tadi sudah istirahat. Bagaimana kerja kelompoknya? Sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang kita akan mempresentasekan mulai dari setiap kelompok ya. Jadi kelompok yang persentase sebentar kelompok yang ada di bawah ini bisa menanggapi ya. Jadi didengarkan baik-baik apa yang dipresentasekan oleh kelompok yang lain. Yang pertama kelompok hijau, silakan. Jadi yang lain diperhatikan ya. Ya, dicek dulu yel-yelnya ya. Dicek dulu yel-yelnya. Kelompok hijau bisa?
perhatikan. Ya, sekarang coba diperlihatkan gambar jantungnya karya kelompok hijau. Sudah dilihat yang lain? Sudah. Coba Dela, yang mana serambi kanannya Dela? Perlihatkan sama teman tak? Serambi kanan? Sudah benar? Serambi kiri? Bilik kanan? Bilik kiri? Sudah tepat? Sudah, oke. Sekarang kelompok hijau mau es krim atau coklat? Es krim atau coklat? Jangan dua-duanya ya. Hah? Coklat. Oke, kita berikan kelompok hijau tepuk coklat, tepuk coklat. Manis, manis, so sweet. Oke, thank you untuk kelompok hijau. Silahkan. Ya, next. Kelompok biru. Ya, silakan. Sekarang kelompok yang lain perhatikan. Ya, silakan. Kelompok biru akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain diperhatikan. Siapa yang mau pertama? Ya, silakan. Baca soalnya sayangnya. Organ tubuh manusia yang berbadan dalam satu jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, oke. Katanya kelompok biru, organ tubuh yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia yang pertama adalah jantung. Sudah benar? Benar. Sudah benar? Sudah. Kelompok lain, merah-merah. Sudah benar? Benar. Hijau? Kuning? Oke, sekarang apa fungsinya jantung? Memompa darah ke seluruh tubuh. Iya, katanya memompa darah ke seluruh Tubuh. Sudah benar? Sudah. Oke, next. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke saluran tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Oke, yang kedua katanya kelompok biru adalah pembuluh darah. Bagaimana? Sependapat? Sependapat? Yang pertama katanya dari jantung, yang kedua pembuluh darah. Sependapat? Oke, next. Ya, kita lagi. Oke. Sekarang perlihatkan dulu gambar tak kepada kelompok lain. Iya. Inilah karya kelompok biru, gambar jantungnya. Bagus ya? Oke, sekarang perlihatkan sama teman yang mana serambi kanan. Perlihatkan ke depan ya. Tunjuk. Ya, sudah benar? Sudah. Serambi kiri. Oke, bilik kanan. Bilik kiri. Oke, sama dengan yang punya kan? Sama. Oke. Next, sekarang fungsinya dari masing-masing bagian-bagian yang ada di jantung. Didengarkan ya. Kalau membaca pasti lihat mukanya ya. Menerima darah total orang banyak mengandung Organ. Yang mana mau kita baca? Yang mana fungsinya di sini yang mau kita baca? Yang mana fungsinya serambi kanan? menerima darah total orang Terus serambi kiri, menerima darah bersih bilik kanan, memompa darah kotor. Jadi kalau kerjasama itu setelah kita kerjakan soal-soalnya yang tadi hasil diskusi,
kita itu harus kita baca lagi semua teman kelompok. Nah begini jadinya kalau misalnya ada yang sudah menulis kemudian tidak dibaca. Nah ini untuk peringatan untuk kelompok lain ya. Nah next. Ya sudah tadi ya. Oke. Ada yang mau bertanya kepada kelompok biru atau ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Oke, kelompok biru kita kasih tepuk salut ya. Tepuk salut untuk kelompok biru. Tepuk salut. Oke, ingat ya dinilai kekompakannya, kerapiannya ya. Oke, silahkan duduk. Lewat sana. Oke, next. Kelompok kuning. Silahkan kelompok kuning. Ya, yang lain diperhatikan. Mana siapnya? Mana siapnya? Oke, sekarang kita cek dulu yel-yelnya kelompok kuning. Jadi pada saat membaca, mempresentasikan itu mukanya tidak ditutup seperti ini ya. Dilihat mukanya Ibu Guru kalau begini? Tidak, jadi seperti ini ya. Oke, coba yel-yelnya dulu kelompok kuning. Kelompok kuning. Kuning warna pisang, jangan membuat kau pingsan. Kuning bisa tonji. Eloko yang lain krek. Oh, yang lain crack. Satu orang tidak goyang. Oke, ya silakan. Ya silakan yang nomor 1. Dibaca dulu soalnya supaya teman tak bisa mendengarnya ya. Jantung dan darah. Gimana liriknya? Iya, jadi kalian di sini dilatih untuk berbicara di depan kelas ya. Jadi jangan malu-malu ya, jangan gemetaran. Oke, tadi katanya kelompok kuning ya. Ya jangan membuat kau pingsan. Katanya kelompok kuning yang pertama tadi adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah. Yang sama tadi dengan kelompok lain. Oke, next. Coba perlihatkan gambar tak? Ya, inilah dia gambar atau karya gambar jantung. Ya, dari kelompok kuning. Ya, kelompok kuning. Ya, coba dilihat. Bagaimana gambarnya? Bagus? Bagus. Stop. Good job ya. Coba diperlihatkan sama teman-teman yang mana serambi kanannya? Oke, serambi kiri. Bilik kanan. Bilik kiri. Oke, jadi sudah bisa dibedakan. Oke, sekarang fungsinya. Serambi kanan menerima darah yang banyak karbon dioksidanya. Serambi kiri menerima darah bersih mengandung banyak oksigen dan paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan. Bilik kiri memompa darah kaya ke seluruh tubuh. Oke. Ada yang mau bertanya atau mau menanggapi hasil diskusinya kelompok kuning? Ada? Sama? Oke. Kita berikan tepuk wow untuk kelompok kuning. Tepuk wow. Oke, kembali ke tempatnya. Back to your seat. Oke, next. Sisa kelompok berapa? Oke, sisa kelompok merah. Silakan kelompok merah. Ya, kita cek dulu yel-yelnya kelompok merah ya. Oke. Coba yel-yelnya kelompok merah. Kelompok merah.
Oke. Sekarang yang lain diperhatikan, kelompok lain diperhatikan. Nah, kelompok pertama. Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah jantung, berfungsi untuk memompa darah seluruh tubuh. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung. Iya, katanya kelompok merah sama tadi ya, ada dua, jantung dan pembuluh darah. Sekarang kita mau lihat bagaimana gambar jantungnya kelompok kuning. Oke, perhatikan sama teman-teman ya. Kelompok merah, sorry ya, kelompok merah. Oke, inilah karya kelompok merah. Sudah dilihat? Sudah? Oke, coba diperhatikan sama temannya, yang mana serambi kanan? Serambi kiri? Bilik kanan? Oke, bilik kiri? Iya, jadi sama tadi ya. Jadi alhamdulillah sudah bagus caranya menggambar, sudah ada warnanya. Oke, sekarang ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Tidak ada. Coba kelompok merah mau es krim atau coklat? Tadi sudah ada yang coklat, es krim ya? Es krim karena sudah panas ya. Oke, coba kita berikan tepuk es krim untuk kelompok merah. Tepuk es krim. Dingin, dingin, segar. Bagaimana merah, sudah segar? Sudah, masya Allah ya. Kembali ke tempat duduknya. Oke ya, jadi alhamdulillah tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, silakan. Tentang? Nggak jadi ya? Kenapa ya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, diperhatikan di sini ke depan. Halo yang di belakang. Ya, jadi diperhatikan ya, diperhatikan kembali. Nah, di sini tadi kita sudah mempelajari tentang organ-organ yang terlibat dalam peredaran darah manusia. Jadi diperhatikan ya. Sekarang kita karena peredaran manusia itu harus dijaga dengan baik ya. Kita rawat. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa-apa yang terlibat di dalamnya. Toh ada jantung ya, ada pembuluh darah. Nah, di dalam jantung juga itu ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama apa tadi? Ya, serambi kanan. Apalagi? Apalagi? Oke, alhamdulillah. Jadi jangan lupa nah. Nah, sekarang perhatikan videonya kembali. Tidak dapat dipasang jempitan. Tubuhku sehat, ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Nah, yang tadi dibacakan itu adalah Ya, yang tadi yang dibacakan itu adalah pantun. Oke, yang tadi dibacakan itu adalah pantun. Ada yang tahu apa itu pantun? Ada yang tahu apa itu pantun? Apa itu pantun? Apakah sama dengan puisi? Tidak. Puisi drama yang dikenal oleh orang. Suatu bentuk puisi dari sebuah empat baris yang bersandar abad pada tiap lain. Biasanya terdiri atas sebuah empat kata baris bersama dan baris kedua
Biasa dengar pantun? Tidak pernah? Wahyu tidak pernah dengar pantun? Pernah. Nah, biasa banyak di televisi yang di Upin Oh, Ipin Upin ada. Ipin. Apalagi di Trans 7 apa ya? Yang ini. Coba kita dengarkan kembali dulu pantunnya. Jadi dengarkan caranya membaca. Nah. Caranya membaca pantun itu bagaimana? Dengarkan. Rambut susu. Tidak dapat kita membuktikan. Tubuhku sehat, ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Itu tadi cara membaca pantun. Jadi bukan datar-datar. Nah, coba dibuka bukunya di halaman berapa ya? Halaman 4 sama halaman 5. Nah, jadi sekarang kita mempelajari tentang pantun. Nah, apa itu pantun? Kemudian bagaimana ciri-cirinya itu pantun? Bagaimana cara membaca pantun? Oke. Iya, jadi pantun itu tadi adalah jenis karya sastra ya, jenis karya sastra. Jadi kalian mungkin biasa menemukan itu di televisi, ya, caranya membaca pantun. Upin Ipin ada ya? Nah, ada siapa namanya? Jarjit yang suka sekali sama pantun. Oke, sekarang ciri-cirinya pantun ada yang tahu? Coba Naima, apa ciri-cirinya pantun Naima? Terdiri dari 4 baris. Terdiri dari 4 baris. Oke, apa lagi? Baris terdiri dari minimal 8 kata. Ya. Maksimal 12 kata. Bersaja seakhir dengan pola AB-AB. Ya. Terdiri atas 2 bagian, yaitu lampiran dan isi. Oke, bagus. Kita kasih dulu tepuk apa Naima ya? Tepuk salut untuk Naima yang menjawab pertanyaannya tadi, ciri-cirinya pantun. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, thank you. Nah, jadi ciri-cirinya pantun itu yang pertama adalah mempunyai 4 baris. Baris 1 dan kedua itu namanya AB. baris 1 dan baris kedua namanya sampiran. Baris 3 dan 4 namanya isi. Jadi Arka bisa diulang Arka? Berapa baris kalau pantun Arka? Berapa baris Arka? Nah, Arka tadi sandar-sandar kayaknya menghayal Arka. Arka berdiri dulu Arka. Berdiri dulu Arka. Berdiri dulu Arka ya. Masih goyang-goyang dulu tangannya Arka. Ya, kayaknya Arka mengantuk. Oke, siapa yang bisa ulang? Ciri-ciri pantun. Coba Sahira, teman kelompoknya Arka. Didengarkan ya Arka ya? Ya, Arka sudah dengar? Iya, terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan baris kedua disebut sampiran. Halo. Baris 1 dan 2 adalah? Isi. 1 dan 2 adalah? Menghayal juga. Sampiran. Baris 3 dan 4 adalah? Isi. Coba diulang. Baris 1 dan 2 adalah? Sampiran. Baris 1 dan 2 adalah? Sampiran. Dari sana kayaknya tidur. Banyak anginnya di situ. Diperhatikan kan? Ya, diperhatikan karena sebentar ada lagi tugas-tugas tak. Oke, jadi baris 1 dan 2 adalah sampiran. Baris 3 dan keempat itu adalah isi. Nah, sekarang caranya kemudian sudah 4 baris, ada sampiran, ada isi. Sekarang bersajak AB. Nah, yang mana itu? Coba perhatikan di buku tak. Di halaman 4. Coba saya bacakan Kit, ya. Boleh dijawab dengan cakep. Nah, danau desaku jernih dan lebar. Indahnya sungguh tiada tara. Mencegah adalah tindakan benar.
terlanjur sakit, mahal obatnya. Nah, itulah tadi cara membaca pantun. Ada intonasinya, jadi mukanya juga berbeda. Bukan misalnya dan ada satu beda kan tadi? Nah, mukanya juga, mimik mukanya. Nah, jadi ada intonasinya ya, diperhatikan. Coba yang pantun pertama lagi kita contohkan. Bisa diikuti Bu Guru ya, yang pantun 1. Tinggi kokoh berdiri gagah. Kita ikuti Bu Guru. Tinggi kokoh berdiri gagah. Rimbunian si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Iya, itulah tadi pembacaan pantun. Jadi yang baris 1 dan 2 adalah sampiran, kemudian yang 3, 4 itu adalah isinya. Isinya tadi itu lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Misalnya kita tidak menjaga tadi peredaran darah, banyak penyakit. Nah, lebih baik kita rawat, kita jaga dengan baik daripada kita mengobati. Sekarang Bu Guru memberikan tugas 1 pantun, 1 kelompok, ya. Dibaca di tempatnya. Nah, coba kelompok berapa Dulu yang mau pertama. Ayo, siapa yang berani? Kelompok berapa dulu yang mau membaca? Ya, kelompok hijau. Iya, dibaca pantunnya. Iya, maju di sini adalah. Yang lain diperhatikan. Belajar kelompok di rumah Berti. Belajar sambil makan tahu bulat. Dari pagi secara rutin. Jantung sehat, tubuh pun kuat. Oke, kelompok hijau sudah, thank you. Sekarang kuning. Kelompok kuning. Yang pantun ketiga. Nah, ada kelompoknya, oke maju. Ya, yang lain diperhatikan ya. Makan durian 1 bertiga. Sudah dimakan tinggal bijinya. Kita rajin berolahraga. Badan sehat, hati gembira. Sudah bagus intonasinya ya. Jadi bukan makan durian 1. Nah, dikasih jelas intonasinya. Ya, next. Biru, siapa? Wahyu, oke. Ya, didengarkan yang lain. Hari Selasa membeli ikan. Belanja banyak terasa berat. Olahraga perlu dibiasakan. Jantung sehat, tubuh pun kuat. Jadi olahraga. Ya, bagus ya, sudah benar tadi semuanya caranya membaca pantun. Jadi pada saat membaca pantun itu intonasinya ya, ingat intonasinya. Kemudian mimik muka tak. Kalau sedih, kalau gembira. Kemudian sudah dipahami tentang ciri-ciri pantun. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada? Oke, sekarang Ibu Guru mau memberikan evaluasi. Ditulis di bukunya ya. masing-masing ditulis di buku kerjanya di bukunya sendiri. Ada nanti tulis yang ini.
Di buku tadi tulis sih kasih ratu. Merah, Bu. Tidak, tidak. Merah, Bu. Tidak. Di buku tulis saya tulis. Coba yang lurus. Soalnya. Bisa kunci jawab. Iya, soalnya dulu berjawabannya. Kau skip dulu. Tulis di soalnya juga. Begitu. Oke ya, baik. Bagaimana soal informasinya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang alhamdulillah kita sudah tadi mempelajari tentang organ-organ yang terlibat dalam peredaran darah. Kemudian apa itu pantun? Kemudian apa ciri-cirinya pantun? Sekarang coba siapa yang bisa memberi kesimpulan? Coba siapa? Sahira boleh? Oke, Sahira, kita bantu Sahira. Kita menyimpulkan dengan semua teman-teman. Sisi. Ya. Oke. Oke, yang tadi kita pelajari itu adalah yang pertama apa yang tadi yang pertama? Yang pertama ya, organ yang berperan dalam peredaran darah. Ulang, organ yang berperan dalam peredaran darah. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama jantung dan pembuluh darah. Di dalam jantung itu ada berapa bagian? Empat. Yang pertama serambi kanan. Yang lain? Serambi kiri. Kiri kanan, kiri kiri. Oke, sudah itu jadi kemudian pantun. Apa itu tadi pantun? Kalian tahu tadi apa tadi itu pantun? Karya sastra lama. Oke. Kemudian apa ciri-cirinya pantun? Memiliki 4 baris. Apa lagi? Ya, baris 1 dan kedua adalah sampiran. Baris 3 dan 4 adalah sisi. Oke, kemudian bersayap. KB. Ya, jadi bersayap KB. Ya, ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada. Oke. Ya, silakan. Terima kasih ya. Oke. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang organ-organ yang terlibat di dalam peredaran darah. Ya, darah ya. Jadi dijaga peredaran darahnya ya. Kemudian yang kita pelajari hari ini diulang-ulang di rumahnya. Oke, sekarang coba Naimah. Dipimpin dulu doanya Naimah. Stand up, please. Written to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Like that. Ya, Ibu Guru tekankan kembali ketika kita berdoa, fokus berdoa. Tidak ada yang menulis. Siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Nah, jadi kalau berdoa, fokus fokus berdoa. Berdoa itu belajar. Fokus berdoa. Siapa yang menulis? Ya, kemudian tidak ada lagi yang pegang-pegang bukunya, pegang-pegang pulpennya. Kita fokusnya adalah berdoa. Nah, bisa diperhatikan ini? Ya, bisa. Oke, iya. Sampai ketemu.